Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai JIDAS. Nah, mengapa saya membahas mengenai JIDAS? Karena memang saat ini prosesnya itu sudah berlanjut ya. Dan saat ini saya melihat kabar terbaru itu memang sudah sampai di Kemenkumham, dan dari Kemenkumham nanti akan diproses lagi ya ke sekretariat. Nah, kemudian saya melihat setelah itu baru nanti ada rapat DPR, dan setelah rapat DPR ada Kepres, dan lalu setelah Kepres itu nanti akan ada proses sumpah WNI dan juga kepindahan federasi. Nah, tetapi saya melihat bahwa bukan hanya itu saja yang membuat kita sebenarnya ingin membahas lebih detail mengenai JIDAS, tetapi ada beberapa hal seperti kompetensi dirinya, analisis dirinya ketika saat ini bermain, dan juga kebutuhan timnas. Nah, di sini saya akan membongkar total mengenai hal itu. Jangan lupa untuk bantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini saya melihat bahwa sosok JIDAS ini memang pemain yang sangat sentral ya. Karena saya melihat seperti ini loh teman-teman, buktinya bahwa kita itu membutuhkan pemain-pemain keturunan yang banyak. Karena ketika kita melihat kondisi saat ini, saat kita berhadapan dengan Brunei Darussalam, itu ada beberapa pemain yang tidak bisa tampil ya, seperti sosok Jordi Amat. Nah, Jordi Amat ini tidak tampil karena cedera. Tentu ya, jika ya, kalau kita tidak tahu kemungkinan besarnya kalau kita melawan Irak kemudian Jordi Amat tidak bisa bermain, ya pasti ya otomatis kita juga panik ya, ataupun bingung, karena pelapisnya pun juga pelapis Jordi Amat ya kurang terlalu ini juga ya, yang performanya sama itu juga belum ada. Artinya jika kita memiliki kekuatan yang staminanya bahkan melebihi Jordi Amat, itu kan lebih aman kita. Dan inilah mengapa kita sangat perlu pemain keturunan yang banyak, karena ketika satu pemain tidak bisa ini teman-teman ya, tidak bisa bergabung ya, satunya itu bisa, dan itu bisa menjadi pemain inti, dan kita sebagai pendukung timnas itu lebih tenang dalam melihat. Untung saja untuk musuh kita saat ini itu Brunei Darussalam, jadi kita memakai pemain-pemain seadanya, pemain yang saat ini dipanggil pun kita juga tidak terlalu was-was, karena memang di situ musuh kita itu bukan Irak ataupun Jepang. Nah, tetapi harapannya ya, ini harapannya seperti JIDAS ini, seperti kata Bapak Arya Sinulinga, itu diupayakan itu selesai sebelum Piala Asia. Jadi di Piala Asia nanti kita akan bertemu ya dengan sosok-sosok pemain yang sangat bagus, grade A ini di luar negeri. Tetapi ya bukan menjadi jaminan ya semua pemain ini ya nanti akan bisa bermain di Piala Asia. Kita tidak tahu bagaimana ke depan, seperti sosok Sandy Walsh, Shane Patinama, karena saya melihat memang kompetitif sekali ya di Liga Eropa itu, dan satu pertandingan itu memang bukan main-main. Satu pertandingan itu adalah pertandingan yang memang menjadi bagian penting ya untuk bagaimana dirinya mempertahankan harga diri klub, kemudian mempertahankan stamina kekuatan dirinya untuk bisa selalu tampil di laga selanjutnya. Saking kompetitifnya di Eropa seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai ya di sini menyalahkan ya Jordi Amat cedera karena memang dirinya memang sengaja agar tidak bermain bersama timnas. Jangan ada pikiran seperti itu teman-teman. Kemudian ada yang juga pernah bilang katanya masalah Sandy Walsh ini, Indonesia menaturalisasi itu hal yang rugi karena dirinya selalu cedera ketika dipanggil timnas. Jangan sampai ada hal-hal seperti itu teman-teman ya. Mindset seperti itu harus dirubah, karena memang kalau kita perbandingannya Liga Indonesia ya sangat jauh teman-teman. Kenapa kalian bisa melihat teman-teman, kenapa di Liga Indonesia itu saat ini ya perkembangannya itu sangat jauh dengan Malaysia, kemudian jauh dengan Thailand, karena dari sistem kompetitif klub pun ya kita hanya mengandalkan beberapa pemain asing yang menonjol. Dari situ terkadang memperhatikan teknik dan lain sebagainya. Nah, tetapi saya melihat bahwa apa yang terjadi saat ini ya bersama timnas Indonesia, kemudian di sini kita melihat perkembangan JIDAS ya, diharapkan nanti ketika Piala Asia ya ini full squad ya, karena itu memang harapan Sintayong. Kemudian saya melihat JIDAS ini performanya di Liga Italia ya, terbarunya ini dia juga bermain lagi ya selama 90 menit, dan dirinya pun di pertandingan 5 terakhir ya, atau 5 pertandingan terakhir itu selalu menjadi starting.
Dan saya melihat ini menjadi hal yang sangat bagus, apalagi Venezia saat ini berada di posisi 2 di Serie B Italia. Kemungkinan besar dirinya untuk masuk di Serie A musim depan itu sangat terbuka lebar. Dan jika dirinya sudah masuk di Serie A, saya sangat yakin sekali market value dirinya itu akan naik otomatis, yang sekarang 13 miliar nanti bisa saja sampai 50 sampai 90 miliar. Apalagi kalau melihat potensi dirinya, ini saat ini usianya sangat muda sekali teman-teman ya, yakni 23 tahun. Jadi untuk bagaimana kedepannya, bagaimana dirinya nanti membela timnas, ya ini menurut saya sangat terbuka lebar untuk dirinya berkembang baik di Eropa maupun di Indonesia. Dan menurut saya ini saya lagi-lagi harus mengapresiasi sosok pelatih timnas ya Sintayong, memang menginginkan sosok Jaides, karena seperti ini Sintayong memang tidak secara resmi mengumumkan ya dia ingin Jaides, tidak teman-teman, tetapi dia mode senyap kepada PSSI bahwa dirinya ingin pemain ini, dan PSSI pun mengupayakan. Dan menurut saya ini lagi-lagi menurut saya melihat bahwa apa yang menjadi bagian penting pondasi timnas itu terbentuk teman-teman, walaupun ini tidak 100% sudah berhasil ya, menurut saya ini masih 70% lah, karena masih ada beberapa lini yang menurut saya itu juga harus ditambah. Tetapi dengan adanya sosok Jaides ya bersama timnas Indonesia, di sini saya sangat yakin sekali untuk peluang dirinya berkembang nanti dan menjadi contoh bagi para pemain-pemain muda kita, bagi para pemain-pemain keturunan yang lain untuk segera membela timnas. Itu menurut saya sangat luar biasa, karena di sisi lain memang dirinya ini teman-teman membela Indonesia itu bukan karena dia dipaksa oleh agen, bukan karena dia dipaksa karena ingin ya memperbanyak media sosial, pengikut di media sosialnya, bukan itu teman-teman, karena dia merasa bahwa Indonesia itu bukan hal asing bagi dirinya, karena kakek dan juga neneknya asli Indonesia, dan dirinya pun ingin sekali teman-teman mengabdi hal itu. Bahkan kemarin saya melihat ya, walaupun ini juga tidak diberitakan, Jaides pernah mendapatkan kesempatan dipanggil timnas Belanda U21, tetapi ketika dirinya tidak diberikan kesempatan, dia merasa bahwa peluang dirinya untuk bisa menunjukkan sepertinya tidak di Belanda tetapi di Indonesia, dan dia pun sekarang sebentar lagi itu akan terwujud ya. Semoga saja segera terrealisasi, dan semoga saja Jaides nanti mampu berperan besar bagi perkembangan timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian tentang sosok Jaides? Apakah kalian yakin nantinya Jaides akan menjadi bintang besar bagi timnas Indonesia? Karena rekomendasi Sintayong, silahkan kalian tulis di kolom komentar.